Halo guys, selamat bertemu kembali dengan saya Guntur Gunaprianto di channel Kreatif Cilik. Dan kali ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar bagian-bagian penting dalam kehidupan kita. Dan tentunya setiap orang pasti akan mengalaminya, bahkan sedang atau sudah mengalaminya bagian-bagian kehidupan ini. Ya, buat kita tentunya setiap kita seharusnya sih di awal-awal atau sekarang belum terlambat, kita punya pertanyaan bahwa untuk apakah kita hidup di dunia ini? Untuk apa saya hidup di dunia ini? Ya, itu pertanyaan pertama. Nah, karena di dalam dunia ini kita perlu tahu apa tujuannya kok kita ada di dunia ini, gitu. Terus kenapa tahun sekarang? Terus kenapa di sini? Kenapa nggak di tempat lain? Kenapa di keluarga ini? Kenapa nggak di keluarga lain, ya? Seperti itu ya. Jadi kita perlu tanya itu. Ya, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya, ya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda yang baru. Jadi orang yang mempercayakan dirinya kepada kekayaannya itu akan jatuh, tetapi orang yang benar dia akan tumbuh seperti daun muda. Makanya diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang merambat, akar-akarnya itu bisa mengambil air di sungai dengan mudah dan cepat, gitu, kapanpun, gitu. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, artinya tidak pernah mengalami kekeringan, daun kuning atau daunnya tetap hijau, tetap berbuah, ya, tidak khawatir dalam tahun kering tadi, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang benar itu begitu. Tapi orang yang menaruh hidupnya itu pada kekayaannya itu seperti orang yang tidak bisa hidup tahan lama. Kenapa? Ya, kita akan belajar berikutnya. Oke, lanjut ya. Jadi untuk di hari pertama ini atau di video pertama ini, saya ini membuat video khusus buat teman-teman yang usia masih muda atau yang usianya sudah tua tapi jiwanya muda, atau bisa disebut orang remaja, orang muda, ya toh, pemuda atau pemudi, laki-laki atau perempuan. Saya hanya kenal dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, ya. Pertama, jadi semuanya ini, semua hal yang kita alami, pemikiran kita harus diawali dengan pikiran bahwa semuanya itu diatur oleh Tuhan, ya toh. Karena di dalam Dia semuanya ini diciptakan, segala sesuatu yang ada di surga maupun yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu Tuhan yang ciptakan. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan, itu ya. Jadi sebelum Anda memikirkan tentang Tuhan, jadi pertanyaan tentang tujuan hidup tidaklah berarti. Jadi tadi pertama, kenapa Anda hidup di dunia ini? Jadi pertanyaan itu tidak akan pernah ketemu jawabannya dan tidak akan pernah berarti kalau Anda tidak pernah memahami bahwa adanya Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Ini bukan mengenai Anda sih sebenarnya bukan mengenai teman-teman. Jadi tujuan hidup teman-teman jauh lebih besar daripada prestasi pribadi teman-teman, ketenangan pikiran teman-teman, atau bahkan kebahagiaan teman-teman. Ini jauh lebih besar daripada keluarga teman-teman, karir teman-teman juga, atau bahkan mimpi-mimpi terliar teman-teman, ambisi dan semuanya. Jika teman-teman ingin tahu mengapa teman-teman diciptakan di planet ini, ya toh, teman-teman harus memulainya dengan pikiran Tuhan. Oke. Teman-teman dilahirkan oleh tujuan Tuhan dan untuk tujuan Tuhan, ya toh. Pencarian tujuan hidup telah membingungkan banyak orang selama ribuan tahun. Ini karena kita pada umumnya memulai dengan titik awal yang keliru, yaitu dimulai dari diri sendiri. Jadi
Kita sebenarnya keliru kalau memulai pikiran kita ini dimulai dari diri kita sendiri. Benar kalau memulai pikiran kita dimulai dari Tuhan, ya toh. Kita seperti ingin apakah contohnya nanti kalau udah besar aku seperti apa, kalau aku udah tua seperti apa. Jadi pikiran itu, kalau pikiran diawali dengan itu sebenarnya keliru sebenarnya. Tapi bagaimana kalau kita berpikir bahwa Tuhan punya rencana apa terhadap hidupku, terhadap hidup teman-teman, Tuhan punya rencana apa? Nah itu sangat baik sekali. Ya toh, masa depan teman-teman seperti apa? Menyikapinya. Jadi ada gini, bahwa di dalam tangan Tuhan itu terletak nyawa segala yang hidup dan nafas segala yang hidup. Setiap manusia itu nafasnya tidak, kasar ngomong, di kendalinya Tuhan. Seperti ini loh, manual book. Jadi kalau teman-teman beli barang, manual booknya itulah petunjuk bagaimana teman-teman atau bagaimana barang itu digunakan. Ya bisa saja orang tidak menggunakan manual book, tetapi tidak 100% tepat seperti tujuan awal. Seperti itu. Tuhan itu sebenarnya menciptakan kita sudah ada manual booknya. Jadi buat setiap kita yang pengen tahu apa tujuannya kita diciptakan itu, seharusnya teman-teman semua melihat manual book teman-teman. Jadi teman-teman supaya tidak salah melangkah dalam menjalani kehidupan ini. Manual booknya teman-teman bisa cari, bisa lihat di kitabnya orang Kristen, kitabnya orang Nasrani. Di situ ada manual book kehidupan manusia, ya. Meskipun teman-teman yang nonton video ini atau subscriber Kreatif Cilik semuanya bukan orang Kristen, tetapi video ini memang saya buat untuk kita semua supaya kita juga belajar nilai-nilai kehidupan menjadi lebih baik. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu diingat oleh teman-teman semua, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang perlu direnungkan bahwa ini bukan mengenai kita sebenarnya, tetapi mengenai Tuhan. Langkah awalnya seperti itu. Jadi kesimpulan dari pembicaraan atau pembahasan kita dari awal sampai akhir, bahwa kalau di nomor pertama ini, kalau kita mau mengerti apa maksud atau apa tujuan hidup kita ada di dunia ini, ada di bumi ini, di daerah ini, di keluarga ini, kenapa kita ada sampai detik ini, mulai berpikirnya bukan dari diri sendiri, ya, tapi mulai berpikirnya adalah dari apa maksud pencipta saya terhadap diri saya sehingga saya ada sampai hari ini. Oke guys, sampai di situ dulu pertemuan kita di pertemuan pertama ini. Video berikutnya atau beberapa video yang akan datang masih bersambung dari konten-konten ini. Tapi pertama yang kali ini saya sharekan kepada teman-teman adalah segala sesuatu dimulai dari bagaimana Tuhan menciptakan kita, adalah kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari Dia. Oke, God be with you.